Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kita akan mulai dengan satu tema yang diberikan dari pengurus, yaitu tentang mewartakan Tuhan di dalam pekerjaan. Jadi mewartakan Tuhan di dalam pekerjaan, akan kita lihat dulu mengenai apa itu penginjilan atau evangelisasi secara umum. Lalu di sana-sini akan saya coba berikan contoh berkaitan dengan lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari pada kesempatan ini kita membaca, kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan pada kesempatan ini. Baik. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita pada kesempatan ini mengambil tema mewartakan Tuhan di dalam pekerjaan. Nah, ketika kita dipanggil mewartakan Injil sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Injil tadi, ya, dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 tadi kita baca. Sedangkan yang dikutip di PowerPoint ini pada ayat 19 sampai 20. Satu perutusan agung dari Tuhan Yesus ketika naik ke surga diberikan pada para rasul, tetapi juga diberikan pada seluruh gereja dan kepada kita semua murid-murid Kristus. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Baik, kalau kita berbicara mungkin dalam konteks, karena ini dalam persekutuan doa Anda kan juga macam-macam ya, jadi ada berbagai denominasi gereja. Nah, kalau dalam konteks supaya juga denominasi lain mengenal konteksnya, jadi dalam gereja Katolik satu kecenderungan artinya apa? Banyak orang berpikir di antara umat Katolik, wah rupanya tugas pewartaan Injil mungkin tugasnya para kaum berjubah, ya. Jadi mungkin tugas para imam, biarawan, biarawati. Tetapi sebenarnya pikiran seperti ini tidak tepat, karena gereja sendiri mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai sabda Tuhan yang kita renungkan tadi, yaitu perutusan agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka saya kutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 900. Jadi Katekismus Gereja Katolik ini sebuah buku yang berisi tentang ajaran gereja, dan di situ merupakan juga suatu tafsiran terhadap kitab suci dan juga dari kitab suci dan tradisi yang ada dalam gereja sepanjang masa. Baik, saya bacakan di sini. Kaum awam seperti juga semua umat beriman telah menerima dari Allah tugas kerasulan, berkat pembaptisan dan penguatan. Karena itu mereka mempunyai hak dan kewajiban, baik sendiri maupun dalam persekutuan, untuk berusaha supaya semua manusia di seluruh dunia
mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Jadi artinya apa? Seluruh umat Allah, seluruh orang yang percaya kepada Kristus karena sakramen baptis dan sakramen krisma yang telah diterima, ya, jadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik sendirian, pribadi, ataupun juga dalam kelompok persekutuan. Supaya artinya apa? Berusaha, ya, berusaha supaya seluruh umat manusia di dunia ini mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Supaya menerima apa? Menerima Injil, ya, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi penginjilan atau evangelisasi ini adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan ditegaskan oleh Santo Paulus, Rasul Santo Paulus, ya, dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama dari surat Santo Paulus ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bukan main-main, ya, yang dikatakan Santo Paulus apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Berarti apa? Setiap pengikut Kristus, setiap murid Kristus, siapapun itu, mewartakan Injil ini adalah suatu keharusan. Jadi bukan soal mana suka, bukan soal pilihan yang bisa dilakukan atau tidak. Tetapi ini adalah satu kewajiban, satu keharusan. Seperti dinyatakan Santo Paulus ini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan gereja kemudian sungguh-sungguh menyadari ini. Sehingga pada 8 Desember 1975, Paus yang menjabat pada saat itu, Paus Paulus ke-6, mengeluarkan satu imbauan apostolik, yaitu yang diberi nama Evangelii Nunciandi, yang artinya apa? Mewartakan Injil. Jadi pesan yang mau disampaikan mewartakan Injil di tengah situasi, di tengah zaman modern ini. Jadi dinyatakan oleh Paus Paulus ke-6 dalam imbauan apostolik Evangelii Nunciandi ini, penyampaian pesan Injil bukanlah merupakan sesuatu sumbangan sukarela dari gereja. Menyampaikan pesan Injil adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada gereja berdasarkan perintah Tuhan Yesus, agar supaya umat dapat percaya dan diselamatkan. Jadi bukan hanya sekedar ya kita mau melakukan mana suka atau pilihan, bukan. Tetapi ini satu kewajiban, ya. Mewartakan Injil ini ada satu kewajiban bagi setiap orang Kristiani, bagi setiap murid Kristus. Tujuannya apa? Supaya orang dapat percaya dan menerima keselamatan itu. Jadi ini goalnya, ya. Jadi setiap pewartaan Injil ini selalu punya goal, supaya orang percaya dan menerima keselamatan. Tetapi kemudian kita juga harus sadari ketika kita berbicara tentang pewartaan Injil ini, ya, kita juga akan berhadapan dengan satu masyarakat dunia yang juga sangat majemuk, sangat bermacam-macam, ya. Ada ya perbedaan pandangan, cara pikir, lalu kemudian ada juga ya mungkin berbagai kepercayaan dan juga agama. Jadi bagaimana pengertian mewartakan Injil ini sebenarnya, ya? Karena itu kita harus melihat pewartaan Injil ini secara tepat. Dan bagaimana kemudian dalam Evangelii Nunciandi Paulus ke-6 menekankan apa itu arti penginjilan atau evangelisasi. Ya, kita juga tidak heran, ya, maksudnya di tengah situasi kehidupan kita saja, ya. Kita kadang-kadang ada tuduhan yang mungkin sensitif, ya, yang mungkin bisa mengarah
hal-hal yang sensitif seperti sara, seperti dianggap kristenisasi dan sebagainya. Jadi karena itu artinya apa? Kita juga perlu bersikap bijaksana dalam hal ini, memahami arti dari penginjilan itu atau evangelisasi itu secara tepat. Nah, jadi saya ambilkan dari Evangelii Nuntiandi bab kedua artikel ke-18. Bagi gereja, penginjilan atau evangelisasi berarti membawa kabar baik kepada segala tingkat kemanusiaan dan melalui pengaruh Injil merubah umat manusia dari dalam dan membuatnya menjadi baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dikutip dari kitab Wahyu bab 21 ayat 5. Tapi tidak ada kemanusiaan yang baru bila terlebih dahulu tidak ada pribadi-pribadi yang baru, yang diperbaharui oleh baptis dan oleh kehidupan yang dihayati menurut Injil. Maksud dari penginjilan ialah perubahan batin ini. Dan bila hal ini harus dirumuskan dalam satu kalimat, maka cara terbaik untuk menyatakan ialah dengan mengatakan bahwa gereja melaksanakan penginjilan bila gereja berusaha mempertobatkan semata-mata berkat kuasa ilahi dari pewartaan yang diwartakannya. Baik hati nurani perorangan maupun kolektif, orang-orang atau kegiatan-kegiatan di mana mereka terlibat, serta kehidupan dan lingkungan konkret yang mereka miliki. Jadi kita lihat di sini penginjilan atau evangelisasi ini artinya apa? Dengan kuasa Allah, kuasa dari Injil, dengan kekuatan Injil itu mengubah batin manusia yang diinjili atau kemudian kelompok yang diinjili. Ya, apakah mereka kemudian akan bergabung menjadi Kristen atau tidak? Itu kembali pada kehendak bebas masing-masing. Dan memang kemudian dalam artikel selanjutnya dalam Evangelii Nuntiandi ini memang dinyatakan bahwa ini bukan soal nanti makin banyak, bukan makin banyak umatnya, bukan juga makin luas geografisnya, tetapi bagaimana kehadiran, ya, jadi kehadiran gereja, kehadiran murid Kristus dengan penginjilan atau evangelisasi ini juga mampu dengan kuasa kekuatan Injil ini menjungkir balikkan nilai-nilai dunia, nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Dan ini benar-benar satu rahmat yang harus disyukuri ya. Hingga zaman ini, hingga saat ini, hingga detik ini ya. Ya, saya bukan berbangga-bangga, tapi kita melihat realitas ya, realitas bagaimana gereja Katolik ya boleh dikatakan yang bersikap tegas, bahkan juga keras, melawan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Contohnya apa? Abortus, eutanasia, lalu apa lagi? Pernikahan homoseksual, kawin cerai, ya, juga segala penindasan, segala ketidakadilan. Ya, contohnya ya, ini ada satu fenomena yang sedang terjadi dan terus terjadi di antara gereja-gereja berbagai denominasi. Misalnya, maaf, saya berikan contoh, tapi ini suatu realitas. Kalau Anda mau nonton lebih lanjut, bisa lihat di YouTube Katoliku Keren. Jadi bagaimana justru di luar negeri sana banyak sekali hamba-hamba Tuhan dari denominasi lain, baik dari kalangan Ortodok, dari kalangan Anglikan, kalangan Protestan, ya, jadi pentolan-pentolannya ya istilahnya, pendeta-pendetanya ini kemudian kembali pulang untuk bersatu dengan gereja Katolik Roma. Karena apa? Misalnya contoh di Anglikan, ya, saya tidak bermaksud menjelekkan, tapi ini satu realitas bahwa uskup-uskup di sana banyak yang kemudian kembali bersatu dengan gereja Katolik Roma. Karena apa? Alasannya apa? Karena gereja Anglikan meresmikan pernikahan gay, ya, jadi meresmikan pernikahan gay, pernikahan homoseksual. Dan bagi uskup-uskup di Anglikan ini melawan hati nurani mereka. Akhirnya mereka memilih pulang bergabung kembali dengan gereja Katolik Roma.
Dan ini satu tanda-tanda sebenarnya menuju persatuan gereja-gereja Kristus, ya. Tapi ini satu realitas yang terjadi. Abortus, ya. Banyak mungkin orang sebelah mata kawin cerai, tapi dalam hal ini boleh dikatakan ya bersikap tegas, dan artinya apa? Bukan tanpa dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan Yesus sendiri. Ya, abortus bagaimanapun juga berusaha ya dengan secara rasional dijelaskan, tetapi itu tetap suatu pembunuhan. Dan bagaimana kemudian juga gereja menentang ini. Ya. Jadi ini satu bentuk pewartaan Injil. Dan mungkin sekarang yang sedang viral sejak kemarin ya, bagaimana seorang Paus Fransiskus kemudian mengunjungi Irak ya. Kita lihat sini ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi membawakan juga pesan perdamaian, misi perdamaian ya. Sekarang kita lihat, kalau setiap murid Kristus seperti dinyatakan Santo Paulus tadi, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Kalau setiap murid Kristus dipanggil untuk mewartakan Injil, syarat utama bagi seorang pewarta Injil adalah apa? Mengalami Injil terlebih dahulu secara pribadi. Injil bukan hanya sebuah buku yang dibaca atau kemudian didengar, tetapi Injil ya, oleh kuasa dan kekuatan Injil, maka kita oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mengalami Injil itu terlebih dahulu. Nah, mengalami Injil ini apa? Yaitu kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan secara pribadi, tidak cukup hanya tahu Yesus. Saya katakan, kalau boleh saya tanya, ya mungkin saya beri yang lebih umum aja, netral ya. Anda tahu siapa presiden kita? Tahu? Siapa? Jokowi. Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Nah, oke, presiden kita. Anda kenal Pak Jokowi? Sudah pernah salaman? Sekarang nggak boleh salaman, sekarang harus begini ya. Harus begini ya. Sudah pernah tukar-menukar WA? Sudah pernah diundang ke istana untuk ngopi bareng, ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Jokowi? Belum ya? Ya, terhadap presiden ini kita tahu, tapi kita tidak kenal secara pribadi. Pertanyaan yang sama terhadap Tuhan Yesus. Tahu Yesus? Tahu ya, dari pelajaran agama kita tahu Tuhan Yesus. Dari kitab suci tahu, dari buku-buku rohani kita tahu Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, apakah kita kenal Yesus secara pribadi? Nah, karena itu kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita perlu juga memasuki suatu hubungan pribadi dengan Yesus. Dan ini adalah satu zaman di mana kasih karunia Allah dicurahkan berlimpah-limpah melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus atau dibaptis dalam Roh Kudus. Karena apa? Dewasa ini seluruh gereja Kristus, apapun denominasinya, Roh Kudus bekerja tanpa sekat-sekat denominasi, tanpa dapat dihalangi tembok-tembok denominasi ini. Roh Kudus bekerja secara bebas. Mulai dari satu kelompok kecil gereja Metodis waktu itu awal abad 20 ya. Lalu bergerak kemudian di kalangan Protestan, sama, ini timbul pro dan kontra, sampai akhirnya menjadi kelompok sendiri, kelompok Pantekosta dan karismatik ya. Jadi mereka kemudian menyebut angkatan ketiga dari kekristenan. Nah, tapi tidak cukup dari sini, Roh Kudus terus bekerja. Terus bekerja, masuk dalam gereja-gereja Katolik, Ortodok, Anglikan, Episkopal. Ya, semua Roh Kudus membaharui dengan kuasa Roh Kudusnya melalui pengalaman yang kita kenal sebagai dibaptis dalam Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini. Ya, uniknya ya, tapi ini sekedar pengetahuan aja.
sebenarnya pada awal abad 20, ya awal abad 20 sebelum dimulai ya, jadi 1 Januari 1901 ya, jadi 1 Januari 1901. Sebelumnya rupanya ada seorang suster dari kongregasi Oblat Roh Kudus, Biara Roh Kudus. Mereka punya devosi khusus pada Roh Kudus. Bagaimana dia mendapat inspirasi bimbingan dari Roh Kudus. Jadi namanya Suster Elena Guerra. Dia minta kepada Paus yang pada waktu itu yang memimpin, yaitu Paus Leo ke-13, untuk mempersembahkan dunia pada Roh Kudus, mempersembahkan abad 20 pada Roh Kudus. Ya. Jadi kemudian artinya apa? Jadi suster ini minta datang kepada Paus, ya, zaman dulu kan ya nggak bisa pakai email begitu, nggak bisa ya, pasti harus tulis surat resmi atau kemudian juga datang beraudiensi ya. Jadi minta supaya artinya apa? Pengalaman Pentakosta ini jangan hanya jadi pengalaman masa lalu gereja, jangan hanya jadi pengalaman para rasul, tetapi sungguh-sungguh menjadi pengalaman yang nyata bagi setiap orang Kristiani, setiap murid Kristus. Pesan yang dibawakan suster ini, pesan dari Tuhan yang disampaikan dan disampaikan pada Paus. Lalu Paus Leo ke-13 waktu itu menanggapi dengan serius, menulis sebuah surat apostolik dan ensiklik tentang Roh Kudus, Divinum Illud Munus, lalu menetapkan kalau kita di kalangan Katolik antara kenaikan Tuhan sampai Pentakosta kita kenal ada novena Roh Kudus, ya, novena Pantekosta, novena Roh Kudus, itu dimulai pada masa Paus Leo ke-13 ini. Lalu satu hal yang penting dilakukan, mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus. 1 Januari 1901, Paus Leo ke-13 mempersembahkan gereja dan dunia, mempersembahkan abad 20 pada Roh Kudus, dan secara meriah menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Nah, rupanya doa dari Paus ini, persembahan Paus pada abad 20 kepada pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, didengar oleh Tuhan. Tapi rupanya caranya beda. Roh Kudus tidak dapat dibatasi, berembus kemana dia kehendaki. Kemudian terjadi pengalaman baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus pertama kali dialami sebuah kelompok kecil dari gereja Metodis yang dipimpin oleh pendetanya Charles Parham. Ya, mereka bersama-sama merenungkan kitab suci dari Kisah Para Rasul. Mereka merenungkan bagaimana gereja awali yang sungguh-sungguh digerakkan, dikuasai Roh Kudus, dan mereka mengalami mulai pencurahan Roh. Dan di situ ada wanita pertama yang menerima bahasa roh, ya. Tetapi ya ini Roh Kudus tidak bisa dibatasi, ya. Uniknya awal abad 20 gereja Katolik yang minta melalui Paus Leo ke-13, pokoknya gerakan karismatik yang pertama dimulai dari sebuah kelompok Metodis tadi. Tapi kemudian dalam waktu relatif singkat menyebar ke seluruh gereja. Dan suatu karya Roh Kudus yang sungguh-sungguh nyata. Apa buahnya yang paling nyata? Ini yang poinnya, ya. Perlu kita pegang, perlu kita tahu. Roh Kudus menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, memasuki hubungan pribadi dengan Yesus. Banyak orang mulai bertobat, banyak orang kemudian mulai berdoa, membaca kitab suci, berevangelisasi, mulai hidup dalam persekutuan. Ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang indah. Dan pewartaan Injil hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Dialah sumber dan kekuatan dari pewartaan Injil, jiwa dan penggerak gereja. Seluruh pekerjaan Tuhan ini, pewartaan Injil ini, hanya dapat dikerjakan oleh dan dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita membuka pada Roh Kudus juga di tengah lingkungan hidup kita, di tengah pekerjaan kita.
Anda bisa tiap pagi berdoa sederhana, datanglah Roh Kudus, pimpin bimbing aku hari ini. Aku tidak tahu bagaimana harus mewartakan Injil pada sesamaku juga dalam pekerjaanku, tapi Engkau lebih tahu Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Anda dapat berdoa-doa singkat seperti itu. Baik, jadi syarat utama seorang pewarta Injil artinya apa? Mengalami lebih dulu Injil secara pribadi, yaitu dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memasuki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya tahu Yesus, tapi perlu apa? Kenal Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Nah, tapi kenyataannya ya, ini kenyataannya di lapangan ya yang terjadi. Kalau syarat tadi tidak terpenuhi, maka satu realitas yang terjadi, banyak orang Kristen ya seringkali galvok. Ya, galvok, saya pakai bahasa sekarang galvok. Artinya apa galvok? Gagal fokus, ya. Ya sebenarnya ini sudah waktu itu ya, kok saya jadi teringat waktu mempersiapkan bahan tentang galvok ini ya. Saya teringat ternyata kita sudah membahasnya pada kesempatan yang lalu. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil dalam pengajaran yang lalu ya. Ya, jadi gagal fokus. Artinya apa? Mereka menjadi murid-murid Yesus, para rasul ini selalu hidup bersama Yesus sampai satu ketika, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mereka gagal fokus, jadi mereka berpikir, ya ini pandangan umat Yahudi, masyarakat Yahudi secara umum. Yesus ini Mesias, berarti Yesus akan menjadi seperti Daud, akan menjadi raja yang membebaskan mereka jadi perbudakan kekaisaran Romawi. Jadi karena itu apa? Yang mereka pikir selalu soal apa? Kekuasaan, kedudukan. Padahal waktu dipanggil Yesus, mereka ini kan bukan apa-apa. Mereka hanya nelayan sederhana, mungkin orang-orang yang pintar, tetapi juga dicap pendosa seperti Matius pemungut cukai, ya. Tapi kemudian intinya mereka sebenarnya bukan siapa-siapa. Tapi setelah mengikuti Yesus kemana-mana, Yesus banyak diluk-lukan orang, banyak orang terpesona oleh kuasa dan mujizat Tuhan, penyembuhan-penyembuhan dan kuasa Tuhan. Mereka mulai pikir, kalau Yesus ini jadi raja seperti Daud ya, siapa yang duduk di sebelah kiri dan kanan? Siapa yang terbesar? Ya, gagal fokus. Jadi mikirnya soal apa? Kedudukan. Ya. Lalu Yesus artinya apa? Sampai kemudian royoan ya, belum sudah royoan. Apa itu royoan ya? Berebut siapa kalau Tuhan nanti jadi raja, ya. Mesias ini bagi mereka adalah raja dunia, pengertian mereka. Kalau jadi raja, nanti siapa yang sebelah kiri atau kanan? Siapa yang terbesar? Siapa yang akan jadi perdana menteri? Ya. Dan Yesus kemudian mengetahui itu, tapi Yesus tidak marah-marah, tapi Yesus hanya berikan satu model. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, kita sebut gagal fokus tadi kenapa? Para rasul tidak lagi melihat Yesus dan kerajaan Allah yang telah mereka lihat pada panggilan mula-mula, pada panggilan awal ketika mereka dipanggil dan ditangkap oleh Tuhan Yesus. Yang mereka lihat hanya apa? Kekuasaan, egoisme. Ya, apa yang mereka mau capai, ambisi-ambisi dunia. Sehingga mereka galvok. Ini salah satu bagi banyak orang Kristen ketika sungguh-sungguh artinya apa? Gagal fokus dalam mewartakan Injil. Lalu karena syarat tadi juga tidak dipenuhi, ya syaratnya tidak terpenuhi, jadi hanya berpikir tentang hal-hal duniawi, berpikir bagaimana bisa gerejaku ini tambah gede, tambah banyak umatnya. Kalau kamu tidak masuk gerejaku berarti kamu tidak selamat. Saya pernah dalam kelas pengajaran ya, jadi kelas pengajaran ya di kalangan Katolik ya, kelas evangelisasi begitu.
Saya pernah ngajak merenung. Sebenarnya kalau kita lihat tentang evangelisasi ini, sebenarnya apakah gereja-gereja ini bukan evangelisasinya di kandang sendiri? Ribut, udrek, muter-muter di kandang sendiri. Pindah dari gereja sana ke gereja sini. Curi apa? Curi bebek apa curi domba biasanya? Curi domba, ya. Ya, jadi curi domba. Pokoknya melok gerejaku sing paling sip. Begitu ya. Tapi kemudian apa? Di sini sebenarnya terjebak pada fanatisme sempit dan bahkan seringkali juga intoleransi. Ya. Saya pribadi ngalami, baik waktu masih kecil dengan kepercayaan dari leluhur, ikut kepercayaan leluhur, ataupun sesudah menjadi Katolik, yaitu pada masa-masa SMA, saya selalu mendapat pertanyaan, ya. Ini realitas, karena ini sharing, ya sebuah realitas. Misalnya waktu kecil, saya selalu sering ditanya, kenapa kamu menyembah patung? Wah, tambah ditanya gitu, saya tambah jengkel ya. Lalu kemudian masa-masa SMA, kenapa orang Katolik menyembah Maria? Kemudian, ya, hampir setiap istirahat, jam-jam istirahat, saya selalu didekati. Saya pikir-pikir kalau saya renungkan, kok nganggur banget ya. Tiap jam istirahat itu dekati saya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, mengapa Katolik menyembahkan Maria? Ya, awal-awal saya bingung, nggak bisa jawab ya. Saya merasa yang saya sembah itu selama ini dari katekumen, dari pelajaran agama, yang diajarkan, yang saya sembah itu Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya nggak merasa pernah nyembah Maria. Ya, sederhana saja, Maria itu mama saya, ibu saya. Saya dekat sama mama saya. Ya, pandangan saya sederhana, saya dekat sama mama saya. Ya, kenapa saya nggak bisa dekat sama mamanya Tuhan Yesus? Tapi kemudian dalam penyelenggaraan Tuhan, saya menemukan buku cetakan pertama waktu itu ya, mempertanggungjawabkan iman Katolik jilid yang pertama. Buku ini ditulis oleh seorang Romo Karmel, Romo Henrikus Pityarto Okarem. Sekarang beliau diangkat menjadi Uskup Malang ya, jadi Uskup Malang. Tapi beliau seorang doktor kitab suci Perjanjian Baru ya. Jadi doktor kitab suci Perjanjian Baru ya, sekedar intermezzo informasi. Kalau namanya doktor kitab suci, itu pasti orang pinter ya. Karena apa? Harus menguasai berbagai bahasa asli kitab suci. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu harus dikuasai. Tentu juga bahasa Latin dan sebagainya ya. Nah, tapi beliau ini menulis buku mempertanggungjawabkan iman Katolik. Tapi di sini saya, ya puji Tuhan, membaca ini. Jilid 2 kemudian muncul, saya baca. Artinya apa? Ya terus saya berusaha menjawab. Ya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gereja Katolik mengajarkan tidak pernah menyembah Maria. Yang disembah hanya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada Maria dan para kudus kita hanya menghormati. Karena itu kata-katanya jelas ya. Misalnya saya bisa minta tolong Gian, ada masalahku, doakan aku ya, Gian. Nah, ini kalau pada Gian ini saya bisa minta didoakan. Lalu juga pada mungkin pelayan-pelayan Tuhan ya, atau pada misalnya saya pada Romo, pada pastor, atau pada frater, atau pada suster, doakan saya suster, doakan Romo, doakan saya. Saya bisa, atau kemudian pada bagi Anda dari denominasi lain, Pak Pendeta, Pak Evangelis, doakan saya. Kita bisa minta doa pada orang-orang ini. Lah, apalagi mereka yang sudah mulia dan berbahagia di surga. Ya, istilahnya mereka selalu bersama Allah, menyembah Allah, bersatu dengan Allah, memuji menyembah Allah bersama para malaikat di surga. Ya, tidak ada salahnya dong kita juga minta doa mereka, seperti dikatakan surat Ibrani tentang saksi-saksi iman Abraham, Yakub dan sebagainya. Ya, saksi-saksi iman yang sudah artinya di hadapan Allah. Ya, kita bisa minta doa mereka. Ya, why not?
Karena gereja Katolik mengajarkan tentang bahwa persekutuan para kudus bukan hanya gereja di dunia, tapi juga gereja di surga dan juga gereja di api penyucian. Ya, tapi akhirnya apa? Tapi ya puji Tuhannya ya, semakin diserang, saya boleh dikatakan semakin belajar waktu itu. Semakin belajar untuk mengenal iman Katolik. Nah, tapi ada satu ironi. Saya katakan, kalau Anda mau mewartakan Injil dengan cara menyerang agama atau kepercayaan lain, Anda sudah gagal. Ya, Anda sudah gagal fokus. Mungkin kalaupun dia bisa ikut agama Anda, itu berarti Anda hanya membuat dia menjadi seekor burung beo yang hanya akan meniru apa yang Anda lakukan. Bukan membawa damai sejahtera, tapi membawa perpecahan. Satu contoh, satu ironi, ini kesaksian dari Mahatma Gandhi. Ya, Anda bisa saya suka Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen. Ini Anda bisa di Google ya. Mahatma Gandhi pada masa mudanya, jadi sebagai satu pengacara di Afrika Selatan sana, ya dia memang secara lahiriah orang India ya. Lalu tapi dia sangat menyukai Alkitab. Dia membaca lebih-lebih mendalami sabda bahagia. Ya, sabda bahagia, khotbah di bukit. Dia sangat mendalami itu ya. Ketika ini kemudian menimbulkan ketertarikan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, dia ingin pergi ke gereja. Satu minggu dia pergi ke gereja, ya maaf gerejanya gereja orang kulit putih yang berada dalam rezim apartheid tadi ya, rezim yang memang rasisme ya. Lalu begitu sampai di depan gereja ditanya oleh penerima tamu, lalu juga ada penatuannya juga, mau apa kamu ke sini? Saya mau belajar dan mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Langsung kemudian diteriaki, hai kamu orang kafir, kami tidak mau menerima kamu. Kalau kamu tetap memaksa kamu masuk, kami akan mengangkat kamu dan melemparkan kamu. Dan sejak itu, ya, kita tahu ya, seorang yang menjadi besar seperti Mahatma Gandhi ya, mau tidak mau ya juga terluka. Tetapi dia tetap banyak bicara tentang dan mengutip teks-teks kitab suci, teks-teks Injil. Lebih-lebih tentang sabda bahagia, khotbah di bukit itu ya. Sampai kemudian seorang hamba Tuhan, seorang misionaris Protestan ya, kemudian mewawancarai. Ya dia sharingkan ini. Akhirnya dia mengungkapkan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Satu pertanyaan seperti Mahatma Gandhi yang mendalami Injil, bahkan juga melaksanakan Injil sabda bahagia ini. Apakah dia diselamatkan Tuhan Yesus? Ya, tentunya dalam kerahiman Tuhan akan menyelamatkan. Ya, dia seorang Kristen dengan baptisan kerinduan dalam hal ini ya. Nah, lalu dari pengalaman ini ya, kita lihat bagaimana menjadi saksi Kristus. Ya, bagaimana menjadi pewarta Injil ini? Mari kita buka dari teks Injil, kita baca dari PowerPoint ini, dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama dari teks Injil ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita lihat di sini dari apa yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, ya,
bahwa kita dipanggil menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Nah, bagaimana mewartakan Injil juga dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan hidup kita sehari-hari? Jalannya tidak lain, tidak bukan, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Diungkapkan Paus ke-6 dalam Evangelis Nunciandi, bab 4, artikel 41. Manusia modern lebih senang mendengarkan kesaksian daripada para pengajar. Dan bila mereka mendengarkan para pengajar, hal itu disebabkan karena para pengajar tadi merupakan saksi-saksi. Ya. Jadi dunia dengan kemajemukan ini, kalau kita kemudian kemana-mana membawa Alkitab, kita mau mengkhotbahi orang, sulit. Bisa-bisa Anda kemudian digerebek Satpol PP ya. Ya. Dilempar ya, jadi Anda ya, bisa-bisa ya. Tetapi Anda hanya bisa mewartakan Injil melalui kesaksian hidup Anda. Kalau Anda seorang Kristen, kalau Anda seorang Katolik, jadilah saksi yang baik dengan menghayati Injil terlebih dulu. Jadilah Injil yang hidup, ya, menjadi Injil yang hidup, Injil yang berjalan. Waduh, bisa nggak ya? Ya, menjadi Injil yang hidup, Injil yang berjalan. Ya, jadi Anda dipanggil, kita dipanggil menjadi saksi. Ibarat terang ya, kalau kita bilang Yesus jadilah terang dunia, zaman dulu itu kan gelap. Jadi yang lampu ini belum ada lampu seperti zaman sekarang ini, lampu listrik ya, yang ada pelita. Ya, tapi pelita ini walaupun kecil, kalau orang jalan di tengah malam dengan mungkin pelita dengan satu nyala kecil begitu, tapi ini sangat berharga, menerangi di tengah gelapan. Mungkin nggak bisa menerangi begitu banyak ya, terbatas, tapi setapak demi setapak dapat menjadi terang nyala pelita yang kecil ini. Atau garam, sifat garam. Kalau Anda makan kue tiaw yang enak, kue tiaw enak di mana? Oh, jangan sebut nama deh ya, kue tiaw enak ya. Ya, misalnya kue tiaw enak begitu. Yang Anda puji apa? Kue tiawnya enak atau waduh garamnya enak? Anda puji apa? Kue tiawnya enak. Anda nggak pernah ngomong, waduh garamnya enak ya. Di kue tiaw itu kan pasti ada garam kan? Tapi nggak pernah dipuji garamnya. Yang dipuji apa? Kue tiawnya. Ya. Jadi kalau Anda juga, kita sebagai garam dunia, ya seperti garam itu ya, menggarami sekitar kita, menjadi terang, memancarkan terang, tidak kelihatan, tapi orang tahu rasa garam itu asin, orang tahu cahaya yang Anda pancarkan, ya, walaupun orang nggak lihat, nggak tahu KTP Anda, Kristen Protestan atau Kristen Katolik, Anda tidak tahu KTP Anda, tapi orang sudah kroso. Idealnya orang sudah melihat Anda, melihat sikap Anda sudah kroso. Oh, iki wong Katolik, oh iki wong Kristen iki. Ya. Jadi menjadi terang, menjadi garam. Ya. Garamnya nggak ketok, tapi memberi rasa yang luar biasa. Ini yang magnus, ini yang top, ya. Jadi jadilah terang dan garam dunia. Nah, bagaimana juga menjadi garam dan terang dunia di tengah pekerjaan, menjadi saksi Kristus di tengah pekerjaan. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipandang hebat. Ya. Saya rasa menjadi seorang murid Kristus juga terus-menerus belajar dari Sang Guru, Tuhan dan Guru kita. Jadi belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi kekristenan bukan untuk dipamerkan, bukan supaya dipandang hebat. Tetapi artinya apa? Ya, melalui kesaksian hidup, melalui kehidupan yang sungguh-sungguh dihayati dalam Injil, hidup Injili yang dihayati, orang dapat merasakan, orang dapat merasakan, orang dapat menyaksikan bahwa Yesus, bahwa Kristus ada di dalam diri Anda.
Jadi prinsipnya apa sebenarnya? Juga mewartakan Tuhan dalam pekerjaan kita, menghayati kehidupan sebagai murid Kristus dengan hidup sesuai Injil, menjalankan Injil. Ini pokok yang juga dinasihatkan Mahatma Gandhi. Dalam satu kesempatan diundang juga oleh satu kelompok aktivis di kalangan aktivis perempuan ya, di kalangan gereja Kristen denominasi Protestan ya. Jadi waktu itu kemudian Mahatma Gandhi men-sharingkan pengalamannya, tapi juga artinya apa? Memberikan tip, kiat. Bagaimana kekristenan Anda supaya menarik? Yaitu Anda harus menjalankan Injil. Bukan berkata-kata atau mengkhotbahkan Injil, tapi menjalankan Injil. Seperti sabda Tuhan dalam surat Yakobus bab 1 ayat 22. Mari kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita refleksikan bagaimana menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi Injil yang hidup, Injil yang berjalan dalam pekerjaan kita. Waktu saya mulai, artinya apa? Saya bekerja karena saya wira swasta sebagai pedagang ya. Pertama dari 2008 ya, setelah melanglang buana mencari pengalaman, sampai kemudian 2008 akhirnya masuk ke toko untuk ikut membantu, kemudian meneruskan usaha orang tua begitu ya. Nah kemudian ya saya ada satu pergumulan begitu dalam berjalannya waktu ya. Kemudian 2016 ayah saya meninggal, papa meninggal, lalu saya harus mulai pegang sendiri. Tapi kemudian ada pergumulan itu yang kemudian saya berusaha menyelesaikan lebih dulu. Pertama-tama yang saya pikir soal apa? Pajak. Nah saya teringat Injil. Persembahkan kepada Allah apa yang harus dipersembahkan pada Allah. Persembahkan pada kaisar apa yang harus dipersembahkan pada kaisar. Ya, waktu saya masih ngernet, istilahnya membantu papa, ya kemudian ya pajak, ada yang kemudian ngurusi pajak. Tapi ya saya lihat, ya tapi sudah diberesi ya, jadi sudah diberesi. Setelah papa meninggal, saya kemudian memang dipanggil, disuruh membayar tambahan. Ya sudah tambahan 5 bulan supaya ditambahkan begitu ya. Tapi selanjutnya ini ya per 2016 ini saya berusaha, walaupun berat ya, tapi ya puji Tuhan dari 1%, 0,5%, ya saya tetap berusaha lapor pajak apa adanya ya. Saya hanya pikir kalau karena UMKM ya, masih UMKM 1 juta berarti 1% kan berapa? 10.000 ya. Ya masuk buat negara aja 10.000 gak anu right? Nggak mau kan istilahnya, saking kalau ditumpuk-tumpuk kan jadi banyak begitu kan ya. Tapi kemudian kan 0,5%, tapi ya memang artinya apa, ini satu pergumulan juga. Akhirnya saya kemudian berusaha membayar sesuai omset yang saya dapat ya, berusaha untuk itu ya sejak 2016 itu. Jadi setelah saya megang sendiri. Nah tapi kemudian memang dalam perjalanan waktu ya, di tengah pandemi ini ya siapa yang tidak terdampak ya. Ya, tapi kemudian ya dari sharing-sharing bersama sesama, artinya ya rekan-rekan pengajar yang tapi juga mereka pengusaha. Ya intinya tengah situasi ini walaupun berat ya, sebagai juga para pedagang eceran, dagang kecil ini juga berat, tapi harus tetap bergerak. Ya kalau nggak gerak ya kita mau makan apa? Kita mau bayar karyawan pakai apa? Begitu kan? Ya, walaupun ngoyonya nemen, walaupun ya maaf, ini sampai saya kadang dalam doa saya mengeluh, Tuhan bagaimana saya bisa jadi saksimu yang baik kalau saya nggak bisa nepati pembayaran. Ya biasanya kan bayar ada giro, ada transfer. Kalau giro ini wes nggak mau nggak mau ya tergantung yang narik, supplier yang narik kan. Ya kita berusaha nepati itu. Tapi yang kalau bisa dimundur-mundurin ini kan yang transfer. Jadi saya seringkali artinya apa? Ya ditagih, bahkan sampai kemudian dimarah-marah. Tapi artinya apa? Ya sebagai murid Kristus ya menanggung ini bukan lari. Karena saya
ada supplier yang cerita, sekarang ini sulit sekali. Nagih itu di WA gak bisa, di telepon gak bisa, di mana-mana gak bisa, ngilang begitu ya. Tapi apapun ya, pokoknya di WA ya saya balas, ya maaf, masih belum ada dananya. Ya saya katakan jujur ya, karena ini terus gironya yang jalan ini yang harus dijalankan dulu kan. Bentar yang bisa, sampai akhirnya kemudian kadang-kadang dimarah-marah. Ya secara manusiawi, ya secara manusia saya nggak pengen datang, tapi saya hadapi datang. Maaf kok, ini 2 nota ini saya masih bisa bayar 1 nota. Ya maaf kok. Ya bos, pokoknya lain kali aku gak mau ngutangin lagi wes. Wes ini titik-titik tapi main cash. Ya wes kok. Ya pokoknya kita artinya apa ya? Banyak menyangkal diri, banyak memikul ya. Satu sikon seperti ini ya. Ya omset yang turun drastis istilahnya. Tapi ya terus artinya apa? Berusaha bergerak. Ya kesempatan pandemi ini ya pokoknya ya sambil kulaan. Ya saya sambil artinya apa? Ya, saya telepon istri saya jaga toko, saya kulaan. Non saya mampir dulu ya. Mampir ini apa? Ya saya datang ke gereja yang masih boleh dibuka. Di situ saya visitasi Sakramen Maha Kudus ya. Jadi artinya setengah jam saya doa di situ. Ya ini dari pokoknya setiap kali kesempatan yaitu visitasi Sakramen Maha Kudus. Selain doa di rumah, tapi ini kesempatan pandemi ini. Ya mau apa lagi? Mau datang pada siapa lagi dalam kondisi ini? Kalau tidak datang pada Tuhan, kalau tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang berusaha kita hayati sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus. Walaupun berat di tengah pandemi, di tengah badai ini, tapi ya benar-benar penyelenggaraan Tuhan itu ajaib. Ya, ajaib. Walaupun telat, tapi tetap berusaha. Ya, walaupun dimarah-marah, ya sudah memikulnya sebagai salib Kristus, bersama Kristus. Ya, tapi sungguh-sungguh hanya Tuhan yang menjadi andalan, Tuhan yang menjadi kekuatan. Ya, demikian juga ketika kita mau memberi kesaksian, ya, mewartakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai ketika pewartaan itu harus dituntut di depan mahkamah-mahkamah, ya. Bahkan dituntut ketika kemudian di tengah situasi sulit dan penganiayaan. Bahkan Paus Fransiskus menekankan ya bahwa satu ungkapan beliau yang saya rasa ini bahwa mengenai kesaksian para martir, ya, ini juga merupakan satu wujud kesatuan seluruh gereja. Ketika orang dihadapkan dengan penganiayaan terhadap Injil, terhadap gereja, terhadap murid-murid Kristus, orang tidak akan ditanya apakah kamu Katolik, apakah kamu Protestan, apakah kamu Pantekosta, apakah kamu Anglikan, apakah kamu Ortodok, apakah kamu Koptik. Orang tidak ditanya itu. Tapi orang akan ditanya, apakah kamu pengikut Kristus? Kalau kemudian suatu pilihan, ya, saya pengikut Kristus. Ditangkap, dianiaya, dipenjara, mungkin dibunuh. Ya, seperti yang beberapa tahun kita lihat, yang diekspos juga viral di YouTube itu ya, yang dari gereja Koptik, ya di Timur Tengah waktu itu. Tapi kemudian ya sekarang hari ini Paus mengunjungi. Dan beliau, mari kita juga mendoakan beliau untuk keamanan, untuk juga misi perjalanan yang dibawa oleh beliau, perdamaian. Nah, juga kita lihat ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, apabila engkau dihadapkan mahkamah, jangan pikirkan apa yang akan kamu katakan, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan menjiwai, yang akan bekerja, yang akan berkata-kata melalui kamu. Pewartaan Injil, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, bahkan ketika di tengah masyarakat kita, bahkan ketika kita mewartakan Injil, sampai kemudian menuntut nyawa kita, maka satu hal kita perlu sadari, Roh Kuduslah pelaku utama evangelisasi. Roh Kuduslah jiwa dan penggerak evangelisasi. Mari kita
tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk tugas, untuk amanat perutusan agung yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau tahu Tuhan, kami hanyalah bejana-bejana tanah liat. Kami orang-orang yang lemah dan rapuh dan orang berdosa. Ampuni kami karena kami seringkali tidak menjadi saksi-Mu yang hidup, tetapi kami seringkali juga menjadi batu sandungan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami kurang menginjil, tetapi kami terlalu sibuk dengan ambisi-ambisi pribadi dan ambisi-ambisi dunia ini. Atau bahkan kami tenggelam pada nilai-nilai dunia ini. Utus Roh Kudus-Mu Tuhan, sumber dan pelaku evangelisasi, supaya Roh Kudus-Mu sendiri menginjili setiap kami secara pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengalami Injil-Mu terlebih dulu secara pribadi, sehingga akhirnya karena karya Roh Kudus-Mu itu, maka Injil-Mu, kabar gembira, keselamatan yang Kau wartakan dapat memancar dari dalam diri kami. Terangi kami dengan sinar-Mu ya Tuhan, dan bersinarlah dan pancarkanlah sinar-Mu melalui kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada bagian terakhir ini, tadi saya doakan, sebenarnya saya teringat apa yang selalu diungkapkan Mother Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta, yaitu mohon supaya Tuhan menyinari, mencurahkan terangnya, menyinari, menerangi, dan supaya Tuhan kemudian memancarkan terang atau sinar itu keluar dari dalam diri kita, memancar pada sesama kita. Baik, Tuhan memberkati.